Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang training program dalam mata kuliah manajemen pelatihan dan sumber daya manusia. Nah, dalam dunia pekerjaan ini yang terus berubah akibat perkembangan teknologi, persaingan global, dan tuntutan kualitas layanan, organisasi ini dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Salah satu cara utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah melalui program pelatihan yang terencana dan sistematis. Namun, pelatihan ini dilakukan tanpa perencanaan yang baik, seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, atau bahkan tidak memberikan dampak nyata terhadap kinerja, atau menghabiskan anggaran tanpa hasil yang optimal. Oleh karena itu, organisasi ini perlu menyusun program pelatihan yang terstruktur agar pelatihan ini benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kerja individu dan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari program training. Jadi program pelatihan ini adalah serangkaian kegiatan yang dirancang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mampu melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Program pelatihan ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia karena berfokus pada peningkatan kompetensi kerja, lalu ada bersifat jangka pendek dan praktis, bahkan bertujuan memperbaiki kinerja pada saat ini dalam perusahaan. Dengan program pelatihan yang tepat, maka organisasi ini dapat memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan dengan tuntunan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan program pelatihan. Untuk tujuan program pelatihan ini ada dua. Yang pertama yaitu ada tujuan bagi karyawan, dan yang kedua yaitu ada tujuan bagi organisasi. Untuk tujuan bagi karyawan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis. Yang kedua, mengurangi kesalahan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang keempat yaitu membantu adaptasi terhadap teknologi dan sistem baru. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan bagi organisasi. Untuk tujuan bagi organisasi ini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya akibat kesalahan kerja. Dan yang terakhir yaitu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Nah, program pelatihan yang baik ini kan harus mampu memenuhi kebutuhan karyawan dan organisasi ini secara seimbang. Jadi tidak bisa jonjing atau lebih menonjol yang mana gitu. Tidak boleh, agar perusahaan ini bisa selalu stabil. Selanjutnya yaitu ada komponen utama program pelatihan. Di sini ada 6 komponen utama program pelatihan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pelatihan. Nah, jadi ini tuh menentukan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan karyawan tersebut agar pelatihan program ini tidak sia-sia dalam perusahaan. Yang kedua yaitu ada tujuan pelatihan. Jadi kita sebelum melakukan pelatihan, kita harus merumuskan secara jelas dan terstruktur agar pelatihan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu ada materi pelatihan. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan kita. Jadi agar apa yang dibutuhkan dengan perusahaan kita bisa nyambung dengan pelatihan kita tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode pelatihan. Untuk metode pelatihan ini kita tuh harus menentukan cara penyampaian pelatihan yang jelas dan benar itu bagaimana. Selanjutnya yaitu ada trainer dan peserta. Jadi kita juga harus menentukan fasilitator dan sasaran pelatihan tersebut. Jadi kita harus sesuai dengan sasaran. Misal si A ini butuh tentang teknisnya, berarti pelatihannya pelatihan teknis seperti itu. Yang terakhir yaitu ada evaluasi pelatihan. Untuk evaluasi pelatihan ini kita harus bisa mengukur keberhasilan program pelatihan tersebut. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan pelatihan. Untuk analisis kebutuhan pelatihan ini juga analisis kebutuhan pelatihan ini kan merupakan langkah awal dalam menyusun program pelatihan. TNA ini bertujuan untuk
mengidentifikasikan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada analisis organisasi. Jadi analisis organisasi ini menyesuaikan pelatihan dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu ada analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan ini mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada analisis individu. Untuk analisis individu ini menentukan karyawan mana yang membutuhkan pelatihan agar apabila karyawan tersebut sudah bisa yang telah direncanakan perusahaan tersebut, maka tidak perlu diadakan pelatihan tersebut. Maka pelatihan itu untuk karyawan yang belum bisa agar karyawan tersebut bisa mengimbangi apa yang perusahaan itu butuhkan. Selanjutnya yaitu ada desain dan metode program pelatihan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada desain program pelatihan. Desain program pelatihan ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama menentukan kurikulum dan silabus. Yang kedua menetapkan durasi dan jadwal pelatihan. Dan yang ketiga menentukan mediasi dan fasilitas pelatihan. Selanjutnya ada metode pelatihan. Metode pelatihan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada on the job training atau praktik langsung di tempat kerja tersebut. Yang kedua ada off the job training. Jadi off the job training ini kayak seminar, workshop, kelas seperti itu. Jadi di luar pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada learning. Dan yang terakhir ada role play, simulasi atau studi kasus. Jadi pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan tujuan pelatihan dan karakteristik peserta tersebut. Selanjutnya yaitu ada implementasi program pelatihan. Jadi implementasi ini merupakan tahap pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pada tahap ini, pelatihan ini disampaikan oleh trainer kepada peserta menggunakan metode dan media yang telah ditentukan. Jadi hal ini penting dalam implementasi karena kesiapan trainer dan peserta, terus ketersediaan fasilitas, pengelolaan waktu pelatihan, interaksi dan partisipasi peserta, dan penyampaian materi yang jelas dan aplikatif, implementasi yang baik akan meningkatkan efektivitas pelatihan yang baik juga. Jadi kesimpulan dalam materi yang telah saya sampaikan yaitu program pelatihan adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Pelatihan ini harus dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan perusahaan itu. Nah, keberhasilan program ini ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bahkan program pelatihan yang efektif ini meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi yang efektif juga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.